sini kita akan membahas tentang VLAN. Apa itu VLAN? Lalu kita akan lanjut. Nah, yang pertama, VLAN itu adalah Virtual Local Area Network. Adalah teknik untuk membagi satu switch fisik menjadi beberapa jaringan logis yang terpisah, sehingga VLAN memungkinkan administrator untuk melakukan segmentasi jaringan berdasarkan akan faktor-faktor seperti fungsi, tim, atau aplikasi, tanpa memperhatikan lokasi fisik, penggunaan, atau perangkat. Nah, mari kita analogikan. Misalnya di dalam sebuah perusahaan kita memiliki 3 bidang atau 3 divisi. Ada NOC, administrasi, dan programmer. Dari ketiga divisi ini pastinya memiliki kebutuhan yang berbeda, entah itu perlu bandwidth, entah itu dari security. Maka fungsi switch di sini adalah untuk membagi 3 segmen ini. Ada untuk jaringan divisi NOC, administrasi, dan programmer. Nah, kenapa sih harus dibagi-bagi seperti ini? Karena switch atau VLAN ini sendiri berfungsi untuk memanajemenkan, dan 1 untuk memanajemenkan, dan 2 untuk membroadcast. Pasti setiap divisi memiliki keamanan yang berbeda. Misalnya, khususnya di sini kita hanya membutuhkan, misal di sini ada 3. Misal di sini ada 3 komputer. Di sini ada 3 komputer. Lalu di sini ada 5 komputer. Di administrasi ada 5 komputer. Dan di programmer ada 2 komputer. Contoh ya, di sini ada switch fisik. Di sini ada switch fisik. Ini switch fisik ini biasanya terdiri dari 12 sampai 24 port, tergantung jenis dan juga merek switch tersebut. Misalnya, taruhlah masing-masing switch pada tempat ini. Misalkan dari NOC 1, dari administrasi 1, dari programmer 1. Pastinya banyak port yang tidak digunakan. Maka yang terjadi adalah menjadi tidak efisien dalam mengalokasikan port-port. Itu banyak banget dan juga sayang jika tidak terpakai. Ya, seperti itu, maka dalam satu switch ini dia bisa terbagi ke dalam 3 jaringan dengan cara VLAN tadi. Jadi intinya switch itu untuk memanajemen sebuah jaringan. Lalu yang kedua adalah broadcast, yaitu adalah siaran. Jika di switch biasa atau pada umumnya kita menyiarkan ke seluruh komputer atau klien yang terhubung ke switch. Di VLAN ini dia membroadcast, tapi dia membuat broadcast sendiri. Jadi intinya VLAN itu memiliki manajemen sebuah jaringan atau mengsegmentasikan jaringan ke dalam beberapa jaringan logis. Dan kedua, yaitu dia mampu membroadcast hanya ke dalam VLAN itu sendiri. Jadi tidak banyak pesan yang bersiaran ke banyak klien. Nah, sekian untuk pembahasan VLAN ini. Nanti kita akan lanjutkan dengan pembahasan yang lebih jelas. Kali ini kita akan mempraktikkan bagaimana teori pada VLAN ini. Di sini kita belum konfigurasi VLAN ya, tetapi kita akan melihat perbedaannya terlebih dahulu. Kita lihat di sini kita mempunyai 4 klien. Pasti di setiap klien ini memiliki IP. Misalnya, PC 0 memiliki IP 192.168.1.1, lalu PC 1 memiliki IP 192.168.1.2/24, lalu PC 2 memiliki IP 192.168.1.3, dan PC 3 memiliki IP 192.168.1.4/24 juga. Nah, di sini kita akan mengkonfig dulu IP-nya pada setiap PC. Kita pergi ke desktop, lalu kita ke IP configuration. Nah, ini sudah di configuration semuanya. Bagaimana sih cara kita melihat paket itu terkirim? Nah, kita akan ke mode simulation. Nah, kita pencet saja mode simulation. Di sini kita akan coba ping terlebih dahulu. Besar. Sini kita akan coba ping terlebih dahulu. Jadi di sini belum disegmentasi bagaimana konsep dari broadcast itu sendiri.
Seperti yang aku kemarin jelasin, broadcast itu akan menyiarkan ke seluruh klien. Di sini kita buktikan. Nah, kita akan coba ping dari PC 0 ke PC 3. Apakah benar? Nah, kita klik play. Lalu kita lihat. Kita tunggu terlebih dahulu. Nah, di sini benar ya. Di sini dia membroadcast ke semuanya, ke semua klien. Lalu kita akan lihat ke pesan ICMP dan ARP-nya. Di sini layar 1 ports-nya. Untuk layar 1 dia terhubung ke semua port. Nah, pokoknya selagi terhubung ke switch, dia akan menyiarkan pesan itu. Sedang kadang dibutuhkan yang biasanya di perusahaan melakukan segmentasi. Agar apa? Supaya terorganisir dan efisien dalam penggunaan database atau bandwidth dan lain-lainnya. Kita akan membagi jaringannya menjadi 2. Akan membuat 2 VLAN untuk memisahkan. Misal di sini VLAN 100 dan di sini adalah VLAN 200. Lalu bagaimana dengan konfigurasi VLAN? Konfigurasi VLAN akan dilakukan di switch. Nah, kita stop dulu mode real time. Stop dulu mode simulation, kita ke mode real time, kita reset terlebih dahulu. Sudah. Konfigurasi akan dilakukan di switch. Lalu kita buka switch untuk konfigurasi. Kita akan buka switch untuk konfigurasi. Di sini kita ketik N, enter, lalu conft, enter. Di sini konfigurasinya itu VLAN number dan VLAN name. Jadi VLAN number itu akan memberikan akses. Misalnya kliennya diberikan akses ke VLAN 10, pasti akan diarahkan ke ID dari VLAN 10. Di sini kita akan menggunakan VLAN 100. Lalu di sini name itu sebenarnya opsional, ingin custom atau default. Supaya gak pusing, kita akan namakan saja. Kita VLAN 100. Lalu enter. Di sini name. Misalnya itu lab A. Nah, lalu enter. Bisa X atau bisa langsung melanjutkan, tapi kita di sini kita exit saja. Lalu kita lanjut ke VLAN 200. Seperti tadi, VLAN 200, enter, lalu name. Di sini kita akan menamai lab B. Nah, sudah. Lalu enter. Di sini sudah beres. Di dalam sebuah VLAN itu ada port mode access dan port mode trunk, di mana port ini adalah sebuah konsep dalam kita mengakses sebuah VLAN. Jadi perbedaannya adalah kalau trunk ini ketika kita membawa lebih dari satu VLAN ke switch atau router, jadi tidak untuk ke klien, karena kalau kita ke klien, kita hanya akan memberikan mode aksesnya. Kalau secara default VLAN itu tidak akan bisa saling berkomunikasi. Lalu adalah protokol yang dinamakan trunk agar kedua switch bisa saling berkomunikasi. Akan mengenalkan mode akses terlebih dahulu. Kita buka kembali switch-nya. Lalu exit terlebih dahulu. Exit. Lalu enter range FA 001 sampai 2, enter. Nah, sudah. Lalu kita switch port mode access, switch port, tap aja. Kita perbesar terlebih dahulu, enter. Lalu switch port access VLAN 100,
switch port akses VLAN 100. Enter lagi. Lalu lakukan hal yang sama pada FA03 dan FA04. Sini bisa kita exit terlebih dahulu, lalu in range FA003 sampai 4. Nah, enter. Lalu switch port lagi. Enter, lalu switch VLAN 200. Enter. Di sini sudah beres. Untuk melihat apakah sudah ada VLAN-nya, tinggal mengecek dengan do show VLAN brief. Nah, kita cek, kita exit terlebih dahulu, lalu do show VLAN brief. Enter. Di sini sudah ada ya. Nah, kita bisa lihat VLAN 100 lab A aktif dan 200 lab B juga aktif. Berarti sudah ada ya. Selanjutnya kita akan coba untuk melihat secara simulation bagaimana kita ingin mengirimkan pesan dari PC 2 ke PC 3. Kita coba ke mode simulation lagi. Nah, kita coba di sini bisa dilihat bahwa switch-nya tidak. Nah, kita coba untuk simulation. Kita akan mengirimkan pesan dari PC 2 ke PC 3. Nah, kita play. Kita lihat. Kita tunggu. Nah, di sini bisa dilihat bahwa switch-nya tidak membroadcast ke VLAN 100 karena VLAN itu memiliki VLAN yang berbeda. Jadi tidak perlu ke VLAN 100, hanya membroadcast ke VLAN 200 saja. Selanjutnya kita akan coba yang VLAN 100. Nah, kita coba VLAN 100. Kita reset saja, kita coba VLAN 100 itu dari PC 0 ke PC 1. Kita coba. Nah, yang VLAN 100 juga sama saja. Dia hanya membroadcast ke VLAN 100 saja tanpa membroadcast ke VLAN 200. Kita cek. Nah, kita tunggu sampai sukses. Di sini sudah sukses, lalu kita lihat pesan ARP-nya. Kita lihat pesan ARP-nya. Bisa kita lihat perbedaannya di layar 1. Ada, tapi ketika kita menggunakan VLAN, hanya port yang berada pada VLAN tersebut saja yang ada. Nah, di sini portnya adalah hanya kita cek terlebih dahulu. Nah, di sini portnya hanya ada fast Ethernet 0. Lalu kita akan coba ke beda VLAN, apakah bisa apa tidak. Nah, kita reset terlebih dahulu. Kita coba misalnya dari PC 1 ke PC 2. Kita akan coba. Tetap saja dia tidak akan bisa melewati switch untuk ke VLAN 200 karena berbeda segmen. Jadi pastinya violet. Nah, pastinya dia akan violet karena tidak bisa melewati switch untuk ke VLAN 200. Kita akan membahas terang. Kali ini kita akan melakukan konfigurasi terang. Kalau kita hanya menggunakan mode akses itu hanya bisa untuk end device. Maka jika ingin mengimplementasikan mode terang, kita harus menggunakan switch itu minimal 2 atau lebih. Jadi kita tambahkan switch terlebih dahulu. Kita tambahkan switch. Di sini kita tambahkan, misalnya di sini
juga sama dengan PC-nya. Sini, di sini, juga di sini, sama seperti topologi yang di sini. Nah, jadi di sini kita akan implementasikan gimana sih kalau ruangannya sangat banyak sehingga kita membutuhkan beberapa switch lagi untuk disebarkan atau berada di ruangan lain. Apakah masih bisa terhubung antar VLAN? Kita buat topologinya terlebih dahulu. Nah, lalu kita pasangkan kabelnya dari PC ini ke sini, lalu ke sini, dari sini ke sini, dari ke sini seperti yang di sebelah. Lalu kita kasih juga ininya NOC dan lab. Nah, sudah. Kita membuat topologinya terlebih dahulu. Nah, kita sudah membuat topologinya. Lalu di video kali ini kita akan mengkonfigurasi VLAN 2 dan VLAN 3. Nah, kita masuk ke switch VLAN 2 terlebih dahulu. Sini kita enter. Lalu kita mulai konfigurasi, yaitu N, lalu conf T. Nah, lalu bikin VLAN 2 dan name-nya yang VLAN 2 adalah NOC, enter. Lalu VLAN 3 namanya lab. Nah, di sini sudah, kita exit aja VLAN yang kedua. N conf T, lalu lakukan lagi VLAN 2 name NOC, enter. Lalu VLAN 3 name lab. Nah, sudah. Nah, lalu kita akan mulai konfigurasi portnya. Nah, ketika kita akan konfigurasi portnya lebih dari satu, kalian pakai interface range. Nah, kita exit, lalu kita interface range. Kita lihat FA-nya di sini, FA1. Interface di sini kita lalu kita masuk ke interface range FA01 sampai 2, enter. Lalu switch mode akses. Kita switch port akses. Nah, itu VLAN 2, enter. Nah, sudah. Lalu mulai lagi ke
kita exit terlebih dahulu, lalu interface range FA 03 sampai 4. Enter. Access, lalu switch port. Access VLAN 3. Nah, sudah. Kita exit saja. Nah, udah kita lakukan di switch yang kedua. Nah, kita lakukan yang sama, interface range dari FA01 sampai 2, enter, lalu switch mode akses, enter, lalu switch port akses VLAN 2, enter, lalu exit dulu, inter range FA03 sampai 4, enter, switch mode akses, enter, switch port akses VLAN 3. Nah, sudah. Di sini sudah beres konfigurasinya. Akan kita coba cek dengan itu, kita exit terlebih dahulu dengan do show VLAN brief. Nah, di sini bisa kita lihat, kita perbesar terlebih dahulu. Nah, di sini bisa kita lihat kalau ada VLAN default. Nah, di sini kan ada VLAN default. VLAN 1 itu VLAN default. Nah, di mana portnya itu kalau tidak kita konfigurasikan itu akan otomatis berada di VLAN 1. Tapi ketika kita sudah konfigurasikan, kita bisa meletakkan port-portnya itu sesuai dengan akses yang sudah kita tentukan. Nah, seperti ini. VLAN 2 NOC aktif. Portnya yang sudah kita tentukan, sudah kita konfigurasikan, juga VLAN 3 aktif. Nah, sudah, berarti di sini sudah. Bagaimana cara konfigurasi terang? Kalau kita akan tes ping terlebih dahulu, supaya kita akan lihat antara before dan afternya. Tapi sebelum itu kita akan isi IP-nya terlebih dahulu. Jangan lupa untuk mengisi IP terlebih dahulu. Nah, kita sudah mengisi IP-nya. Kita sudah mengisi semua IP-nya, lalu kita coba misalkan dari PC 0 ke PC 4. Kita kirim, kita lihat. Nah, di sini bisa dilihat passive violet karena tidak adanya media perantara. Lalu bisa kita pasangkan kabel untuk perantaranya terlebih dahulu. Kita pasangkan kabel dari switch ini ke switch ini. Nah, kita akan konfigurasi terang. Lalu kita ke switch 1 dulu. Kita buka, enter, lalu itu adalah caranya, konfigurasinya enter conf t, lalu interface FA05, enter, switch port mode terang, enter. Lakukan juga di switch kedua. N conf t interface FA05, lalu switch port mode terang.
Nah, sudah ceknya. Nah, konfigurasinya hanya ini saja. Bagaimana cara ceknya? Yaitu kita buka lagi, kita exit terlebih dahulu. Do show interface trunk. Do show interface trunk. Bentar. Nah, bisa kita lihat di sini. Di sini portnya adalah FA005. Nah, modenya on, encapsulation-nya 802.1Q. Apa itu encapsulation? Encapsulation adalah mode tagging yang ada pada trunking. Statusnya sudah trunking, native VLAN-nya 1. Apa itu native? Yaitu port yang tidak diberikan tagging. Di sini bisa kita lihat VLAN alert on trunk 1 sampai 1005. VLAN alert adalah VLAN yang diizinkan. Secara default, VLAN yang diizinkan itu 1 sampai 1005 atau seluruhnya. Di sini kita coba untuk tes kirim paket atau ping dari PC 0 ke PC 4. Bisa kita lihat di sini sukses. Kita coba lagi dari PC 1 ke PC 5. Sukses juga. Lalu kita akan coba dari PC 0 ke PC 6. Pasti valid karena beda VLAN. Sebenarnya kita bisa menggunakan router karena router fungsinya adalah bisa menghubungkan antara dua jaringan yang berbeda. Di sini kita sudah berhasil ya. Nah, kita akan belajar mengenai Alloy Trunk. Apa itu Alloy Trunk? Alloy Trunk pada Cisco merujuk pada konfigurasi VLAN yang diizinkan untuk melewati trunk link antara perangkat jaringan. Trunk link memungkinkan beberapa VLAN lewat melalui satu koneksi fisik menggunakan tagging 802.1Q. Dengan perintah switch port with Alloy VLAN, Anda dapat menentukan VLAN yang diperbolehkan melewati trunk, membatasi trafik untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan. Secara default, trunk mengizinkan semua VLAN, tetapi Anda bisa menambahkan atau menghapus VLAN menggunakan perintah add atau remove. Untuk memeriksa VLAN yang diizinkan, gunakan perintah show interface trunk. Keuntungan dari konfigurasi ini adalah menghemat bandwidth dan meningkatkan keamanan jaringan. Nah, di sini kita coba praktikkan secara langsung. Kita akan coba praktekkan secara langsung. Nah, di sini kita akan praktekkan secara langsung. Lalu di sini kita akan menambahkan satu jalan lagi. Nah, atau kita akan menambahkan satu PC lagi di sini. Nah, kita akan tambahkan satu PC lagi di tengah-tengah sini. Nah, sini juga di sini. Lalu kita pasangkan kabel dari PC ke switch ini, lalu juga yang PC yang ini. Nah, lagi di sini. Misalnya PC ini VLAN 10 atau divisi lain. Lalu kita akan ke switch untuk membuat VLAN 10. Conf T, lalu bikin VLAN 10. VLAN 10, enter, name-nya misalkan tamu. Sudah, switch kedua buat VLAN 10 juga, and conf T, lalu VLAN 10, lalu name tamu juga. Nah, kita lihat do show interface VLAN brief. Nah, di sini kita lihat sudah ada VLAN 10 sudah aktif. Juga ada VLAN 2, juga VLAN 3.
Nah, sudah ada, kita cek juga di switch 1. Kita exit terlebih dahulu, lalu do show VLAN brief, enter. Di sini juga sudah ada VLAN 10, yaitu VLAN tamu, sudah aktif. Lalu sebelum kita config Alouette Trunk, kita akan config IP-nya terlebih dahulu. Kita masukkan IP-nya terlebih dahulu di sini. Itu misalnya IP-nya kita 192.168.10.1. Lalu kita bikin IP, kita config IP juga di yang PC ini. 192.168.10.2. Sudah. Kita coba ping terlebih dahulu. Kita coba ping dari PC 0 ke PC 1. Kita coba ping. Nah, di sini sukses ya, sudah sukses, berarti sudah ada. Di sini bisa kita lihat di sininya. Sudah bisa. Lalu sekarang kita masuk ke switch 1 untuk mengizinkan VLAN 2 dan 3 saja yang bisa komunikasi di sini. Kita perbesar terlebih dahulu. Kita besar. Kita exit terlebih dahulu di sini. Exit. Lalu masuk ke interface FA05. Config. Maaf, kita ke interface 05. Masuk ke interface 05. Enter. Lalu switch port, VLAN, lalu switch port trunk Alouette VLAN 2,3. Kalau sudah, kita enter. Lalu di sini kita langsung lihat do show kita lihat do show trunk Alouette, do show interface trunk Alouette, do show interface trunk. Ntar, nah di sini sudah 2 sampai 3 ya. Lalu lakukan lagi di switch kedua dengan konfigurasi yang sama. Kita exit terlebih dahulu juga. Lalu masuk ke interface FA5. Enter, lalu switch port. Kita switch port. Lalu switch port trunk Alouette VLAN 2,3. Sebenarnya bisa juga seperti ini, tapi biasanya dilakukannya seperti ini karena lebih aman. Jadi kita langsung lakukan enter, lalu kita do show inter trunk. Nah, di sini juga sudah 2 sampai 3. Kita coba ping lagi dari PC 0 ke PC 1. Kita coba apakah bisa. Nah, di sini bisa terlihat valid. Kenapa? Karena kita sudah melakukan config Alouette. Jadi sudah valid. Jadi sudah tidak bisa berkomunikasi lagi, hanya VLAN 2 dan VLAN 3 yang bisa berkomunikasi. Nah, kita coba antara VLAN 2 dan VLAN 2. Nah, di sini sukses. Kita coba juga di VLAN 3. Sukses juga ya, hanya di
VLAN 10 karena kita sudah melakukan config alloy tadi. Jadi VLAN 10 sudah tidak bisa berkomunikasi lagi. Config trunk alloy untuk mengizinkan VLAN berapa saja yang bisa mengirimkan pesan ke PC kita. Nah, sampai trunk karena dia bekerja di layer 3 juga. Karena multi-layer switch ini bekerja pada network pada layer 3 juga, jadi di sini sedikit berbeda untuk config trunk. Di sini kita buat VLAN terlebih dahulu. Kita klik, lalu kita enter. Nah, kalau ada dialog configuration dialog seperti ini, kita no aja. Nah, lalu N, kita bikin VLAN-nya terlebih dahulu, config. Untuk bikin VLAN-nya sama saja seperti yang layer 2. Kita bikin VLAN dulu, yaitu VLAN 2, name-nya NOC, lalu VLAN 3, name-nya lab. Nah, sudah, kita exit terlebih dahulu. Lalu kita konfigurasi lagi seperti yang sebelumnya. Nah, kita lihat terlebih dahulu di sini. Interface range FA01 sampai 2, enter. Switch port, switch mode akses, enter. Lalu switch port akses, VLAN 2, enter. Lalu masuk lagi, exit terlebih dahulu, lalu interface range FA03 sampai 4. Nah, kita switch mode akses, lalu switch port akses VLAN 3, VLAN 3. Nah, exit. Kita coba cek do show VLAN brief. Nah, di sini sudah aktif. Nah, di sini sudah aktif ya, yaitu VLAN 2 NOC aktif, VLAN 3 lab aktif. Nah, sudah, kita di sini kita masukkan IP-nya terlebih dahulu. Lanjutkan saja dari yang tadi 192.168.1.5. Kita lihat di sini R5. Lalu di sini 192.168.1.6. Nah, di sini juga sama. Kita lanjutkan lagi 192.168.2.5. Nah, 192.168.2.6. Nah, sudah.
Lalu coba kita kirim pesan. Kita akan coba kirim, maaf, kita tambahin dulu kabelnya terlebih dahulu. Kita akan coba kirim pesan 4 ke PC 2 ini. Nah, coba pasti violet. Kenapa? Karena kita belum mengkonfig terang. Jadi baru sekarang kita akan config terang terlebih dahulu. Kita config di layer 2 terlebih dahulu karena di sini belum dikonfig. Dari layer 2 kita masuk and config a lalu switch port terang, enter. Nah, di sini kita bisa cek do show inter range, do show inter strong. Kita lihat di sini apakah sudah aktif. Nah, di sini sudah aktif. Nah, sudah. Lalu kita akan beralih ke layer 3 lagi. Kita akan konfigurasi di sini, masuk ke interface FA05, enter. Di sini dia tidak bisa langsung menggunakan switch port mode terang. Nah, kita coba apakah tidak bisa nih. Kita coba switch port mode terang. Kita coba. Nah, di sini tidak bisa. Dia tidak bisa langsung menggunakan switch port mode terang. Lalu bagaimana? Di sini kita exit terlebih dahulu. Lalu switch port switch port terang encapsulation. Kita exit terlebih dahulu, lalu masuk lagi ke interface FA05, enter, lalu switch port terang encapsulation. Encapsulation .1Q. Nah, enter. Nah, di sini baru bisa. Kenapa? Kalau kita lihat di sini ada yang namanya, nah kita lihat di sini. Ini ada yang namanya protokol trunking. Apa itu protokol trunking? Nah, ISL adalah protokol penandaan milik Cisco yang merupakan pendahuluan dari 802.1Q. Telah sudah tidak lagi berlaku lagi dan tidak digunakan lagi. Jadi yang di sini sudah tidak digunakan lagi. Nah, untuk penggantinya yaitu adalah ada IEE 802.1Q adalah enkapsulasi trunking standar industri saat ini dan biasanya merupakan hanya satu yang didukung pada saklar modern ini. Karena dia harus menentukan dulu akan menggunakan protokol yang mana. Lalu selanjutnya kita baru bisa menggunakan switch port mode terang. Kalau sudah seperti ini, baru kita bisa menggunakan switch port mode terang. Switch port mode terang, enter. Juga switch port terang alloyed VLAN, kita gunakan juga switch port mode
Terang ALOED VLAN 2,3. Kita enter. Jadi itulah perbedaan multilayer switch dan layer 2. Perlu tambahkan saja config switch port encapsulation.1q karena sifatnya yang multi, maka dia harus menentukan terlebih dahulu memakai config yang mana nih. Lalu kita coba ping kirim surat atau kirim paket. Kita akan coba kita delete dulu, maaf. Nah, kita akan coba kirim paket dari sini ke sini. Coba kita kirim paket dari sini ke sini, sukses juga. Lalu kita kirim paket dari sini ke sini, sukses juga. Lalu kita coba yang dari sini ke sini, juga sukses. Nah, kita coba lagi. Maaf, dari sini ke sini. Nah, bisa dilihat sukses semua ya. Nah, jadi itu perbedaan switch layer 2 dan multi layer. Nah, segitu dulu kita akan membahas mengenai VLAN dan trunking pada switch layer 3 atau biasanya disebut multi layer. Di sini kita pilih ke network device, lalu ke switch. Kita pilih multi layer switch. Nah, di sini bisa kita lihat yang gambarnya matahari. Nah, di sini sudah kita klik. Nah, lalu kita hidupkan di sini. Lalu kita juga pilih 4 end device, yaitu PC. Kita itu di sini seperti itu. Lalu beri warna juga, hubungkan kabel dari switch layer 2 juga ke switch layer 3. Juga hubungkan kabel dari PC ke switch layer 3. Seperti yang sudah kita ketahui, switch layer 2 bekerja pada data link. Lalu kenapa switch layer 3 ini dinamakan switch layer 3? Karena ia juga bisa berperan sebagai layer 3. Kalau misalkan switch layer 2 dia hanya bisa bekerja di data link, yaitu hanya untuk mengidentifikasi MAC address, jadi sebetulnya switch layer 3 ini merupakan gabungan dari layer 2 dan layer 3. Tapi untuk layer 3 tidak kompleks seperti multi layer switch, masih bisa menggunakan IP routing, ARP table, tapi ketika routing jangkauannya tidak terlalu luas. Jadi bedanya multi layer dan router, kalau router itu dia menghubungkan jaringan kita dengan jaringan internet atau jangkauan yang sangat luas, tapi jika multi layer ini hanya bisa di area LAN saja atau tidak terlalu luas untuk jangkauannya. Dan switch dan multi layer switch itu, jika switch layer 2 hanya bekerja pada layer 2 yaitu MAC address, maka switch layer 3 ini bisa mencakup layer 2 dan juga layer 3. Jadi dia bisa config VLAN, config IP dan routing, tapi terbatas, tidak luas jangkauannya. Jadi itu alasan kenapa dia disebut multi layer, karena dia bisa bekerja pada layer 2 juga maupun layer 3. DTP atau Dynamic Trunking Protocol. Apa itu DTP? DTP ini berfungsi untuk menentukan apakah suatu port akan berfungsi sebagai trunking port atau access port secara dinamis. Dynamic Trunking Protocol merupakan Cisco proprietary protokol atau protokol yang hanya ada pada perangkat Cisco. Jadi DTP tidak akan kita temukan pada switch lain yang bukan switch Cisco. Secara default, DTP sudah aktif pada port switch Cisco dan terkonfigurasi pada mode Dynamic Auto. Kita bisa mengeceknya dengan command show interface. Lalu kita akan mengimplementasikan secara langsung di Cisco Packet Trace. Tapi sebelum itu kita akan belajar dulu, kita akan memahami konsepnya terlebih dahulu dari DTP itu sudah. Jadi konsep dari DTP itu, dia sudah menentukan apakah port itu akan berfungsi sebagai trunk atau akses. Kita bisa lihat di sini ada sebuah tabel. Ada 4 DTP. Di sini ada 4 DTP
ada 4 DTP. Ada dynamic auto, dynamic desirable, trunk, dan access. Kemarin kita sudah membahas access dan trunk. Kita sudah mengetahui, kemarin kan kita sudah membahas access dan trunk, juga mengetahui access dan trunk. Lalu apa itu port dynamic auto? Kita bisa analogikan sebagai port yang menunggu. Port dynamic desirable bisa kita analogikan sebagai port yang mengajak. Jadi bagaimana sih dynamic auto atau desirable bisa menentukan dia itu port access atau trunk? Apakah dia hanya bisa membawa satu VLAN atau banyak VLAN? Defaultnya yaitu dynamic auto, kita anggap saja yang putih switch. Yang ini kita anggap saja yang putih switch. Lalu yang atas ini, yang ini switch 1, lalu yang atas ini switch 2. Di switch 1 ada dynamic auto, di atas juga ada dynamic auto. Jadi menunggu dengan menunggu jadilah mode akses. Jadi di sini ada dynamic auto, di sini juga ada dynamic auto. Jadi ini dengan ini hasilnya akan mode akses. Dan secara default juga semua PC atau end device itu pasti modenya mode akses. Keduanya mode auto belum dikonfig, maka pasti akan menghasilkan port access, kecuali kita mengubah switch 2 menjadi dynamic desirable. Menjadi dynamic desirable, jadilah saling komunikasi dua arah sehingga menjadi sebuah trunk. Jadi ini dengan ini jadilah sebuah trunk. Mereka bisa saling mengakses. Lalu bagaimana dengan dynamic auto dan trunk? Pastinya dynamic auto akan ikut yang mengajaknya, yaitu trunk atau yang lainnya. Jadi dynamic auto ini akan ikut siapa saja yang mengajaknya. Jadi di dynamic dan trunk ini pastinya akan menghasilkan mode trunk. Lalu yang terakhir ada dynamic auto dan access. Kalau dynamic auto dan access, karena keduanya sama-sama default atau bawaan, pastinya akan menghasilkan mode access. Di sini mode access. Lalu yang kedua ada yang namanya dynamic desirable, dan bertemu dynamic auto akan menghasilkan mode trunk juga. Di sini trunk dan dynamic auto pasti hasilnya akan trunk juga. Lalu trunk dengan dynamic desirable pasti hasilnya akan trunk juga. Begitu juga dengan trunk pasti hasilnya akan trunk juga. Lalu ketika di switch 1 config trunk, di sini ketika di switch 1 sedang config trunk, lalu di switch 2 sedang akses, hasilnya adalah limited connectivity, atau terjadi error atau kegagalan karena dia bingung yang benar yang mana, mode akses atau trunk. Karena akses dan trunk itu dua hal yang berbeda, jadi dia bingung akan mengikuti aturan yang mana, apakah satu VLAN atau banyak VLAN. Jadi dia tidak bisa menentukan karena itu dua hal yang berbeda. Di sini dia tidak bisa menentukan dua hal yang berbeda. Nantinya akan menghasilkan kegagalan atau error. Lalu yang keempat ada yang namanya akses. Ada akses. Lalu akses dan auto akan menghasilkan akses. Begitu juga akses dan dynamic desirable akan menghasilkan akses juga. Lalu akses dengan trunk seperti tadi akan menghasilkan limited connectivity. Karena apa? Karena tadi yang sudah aku jelaskan tadi. Lalu akses dengan akses pasti akan menghasilkan akses. Sekian untuk mempraktikkan bagaimana cara DTP bekerja. Di switch 1 kita akan mengkonfigurasikan mode trunk, dan di switch juga mode trunk. Pasti di sininya akan trunk. Maka dari itu keduanya bisa saling berkomunikasi antar VLAN walau berbeda switch atau device. Lalu kita akan cek terlebih dahulu di sini.
Kita akan cek and enable, lalu show interface FA05 switchport. Kita cek show interface FA05 switchport. Di sini ada detail mengenai informasi yang ada di switch. Bisa kita lihat di sini ada administrative mode. Administrasi mode-nya adalah terang. Begitu juga dengan operational mode-nya, itu terang juga. Keduanya adalah terang. Administrative mode adalah mode yang dikonfig di switch itu sendiri. Lalu operational mode adalah artinya atau hasilnya. Dan di sini ada detail-detail mengenai interface FA05. Nah, di sini bisa kita lihat banyak detail-detail mengenai interface FA05. Lalu kita akan coba cek port yang belum dikonfig sama sekali untuk melihat apakah betul default dari setiap port itu adalah dynamic auto. Bisa kita akan lihat misalkan FA0/12 switch port. Bisa kita lihat di sini FA untuk port yang belum bisa kita konfigurasikan. Di sini bisa kita lihat down. Kenapa? Karena belum kita konfigurasi sama sekali. Lalu di sini defaultnya atau bawaannya adalah dynamic auto. Administrative modenya adalah dynamic auto. Lalu kita akan implementasikan misalkan di switch 1 kita akan gunakan dynamic auto kembali. Lalu di switch 2 kita akan gunakan dynamic disable. Nah, kita akan Ctrl C terlebih dahulu, lalu conft, lalu interface FA05. Switch port mode, dynamic auto. Lalu di switch 2 kita akan menggunakan dynamic auto lagi. Conft, lalu interface FA05, lalu switch port mode dynamic auto. Kenapa? Agar terlihat perbedaannya. Lalu kita akan cek do show. Di sini kita akan cek X terlebih dahulu. Kita akan cek do show interface FA005 switch port. Nah, di sini bisa dilihat administratifnya exit terlebih dahulu, lalu do show interface FA05 switchboard. Nah, bisa dilihat di sini
Bisa dilihat di sini administratif mode-nya dynamic auto juga begitu juga dengan operational modenya static access juga. Kalau begitu kita akan coba ping terlebih dahulu atau kirim paket terlebih dahulu. Kita akan coba dari PC 2 ke PC 6. Sudah pasti violet. Kenapa? Karena kita sudah di sini bisa dilihat sudah bukan terang lagi tapi static access. Jadi tidak bisa saling berkomunikasi. Lalu kita akan ke switch 2 kembali untuk mencoba lagi. Kita akan coba lagi. Kita exit terlebih dahulu. Lalu interface FA05 switch port mode desirable, enter. Lalu kita akan cek lagi do show interface FA05 switch port. Bisa kita lihat di sini kalau kita sudah ganti config dynamic desirable. Nah, administratifnya mode sudah dynamic desirable, bukan lagi dynamic auto. Maka operational modenya pun akan berubah menjadi terang. Lalu kita akan coba kembali ping lagi. Kita akan coba kirim paket lagi atau ping dari PC 3 ke PC 6. Sukses ya untuk kali ini. Jadi itu perbedaan antara kita menggunakan dynamic auto atau mode terang. Jadi itu perbedaan antara kita menggunakan dynamic auto atau mode terang. Fungsinya tuh sebenarnya sama aja untuk menghubungkan antar perangkat. Jadi tidak ada bedanya mau itu switch layer 2, switch layer 3 itu sama aja untuk menghubungkan antar perangkat. Lalu kita akan cek interface FA02 yang mengarah ke device. Kita akan cek di PC 1 saja. Do show interface FA0/2 switch port. Bisa kita lihat di sini kalau untuk FA02 yang mengarah ke end device, administrative mode-nya adalah static access. Begitupun dengan operational modenya. Nah, di sini keduanya adalah static access. Di sini juga ada penjelasannya, yaitu administrative trunking encapsulation juga ini, dan akses mode VLAN-nya adalah 2, yaitu on and OC. Konsep target dan untarget pada VLAN trunking. Jadi target itu adalah suatu data paket yang dilabeli, dan untarget adalah data paket yang tidak dilabeli. Yang target itu adalah end device atau PC yang ada di switch 1 atau 2 akan pergi ke switch 2 untuk mengirimkan paket. Maka kita akan memberi label terlebih dahulu supaya switch 2 bisa mengenali bahwa ini VLAN 10. Jadi nanti match. Lalu adapun paket end target tidak dilabeli ini, biasanya paket end target ini suatu paket data yang disebut dengan native VLAN. Native VLAN di sini adalah
default atau bawaan dari switch 1. Jadi tidak ada labelnya. Jadi bagaimana ada native VLAN untuk berfungsi ketika kita memiliki end device, entah itu komputer atau laptop. Jika komputer kita tidak support protokol trunking seperti 802.1q, pastinya dia tidak akan bisa membaca label yang kita labeli. Maka bagaimana solusinya? Jadi kita gunakan yang namanya native VLAN, di mana native VLAN ini adalah mengirimkan native VLAN ke switch untuk switch 2. Sebetulnya native VLAN ini defaultnya itu 1, tapi mau diganti 88, 77 atau yang lainnya juga boleh, tergantung kita memanage-nya. Di sini kita akan menambahkan satu PC lagi terlebih dahulu. Satu PC lagi. Misalnya di sini. Di mana PC ini merupakan PC yang sudah lama banget tapi masih bisa digunakan. Minusnya adalah sudah tidak support lagi untuk protokol tagging, untuk protokol trunking 802.1q, karena di sini default native VLAN-nya adalah 1. Misalkan kita buat VLAN 99, kita pasangkan kabel terlebih dahulu. Kita buat VLAN 99 untuk khusus dibuatkan native VLAN. Misalkan di sini. Lalu PC ini tuh akan mengirimkan paket ke sini, ke VLAN 99 juga yang berada di switch 2. Lalu bagaimana caranya kalau sudah tidak support protokol tagging? Apakah masih bisa dikenali? Tentu bisa dengan menggunakan config native VLAN, di mana native VLAN suatu protokol yang menandakan bahwa port tersebut atau VLAN tersebut adalah default atau bawaan dari switch itu. Di sini kita akan config VLAN 99. Tapi kita tambahkan dulu PC lagi di switch 2. Sini kita pakai VLAN bawaan dari switch ini atau switch 1 ini. Lalu bagaimana bisa dikenali oleh ini? Karena tidak adanya label lalu bagaimana bisa dikenali oleh switch ini? Karena kan tidak ada labelnya. Jadi bagaimana tahunya kan? Maka di switch 2 pun kita harus config native VLAN. Jadi yang membedakannya adalah cukup di mode terangnya saja. Khusus itu kita konfigurasi native VLAN. Jadi walaupun PC 11 ini misalkan sudah tidak support lagi, jadi tetap bisa. Jadi native VLAN itu jadi native VLAN itu kayak orang dalam yang bisa melewati switch ini tanpa sebuah label. Jadi kayak udah dikenal lah kayak gitu. Pada intinya adalah PC ini merupakan native VLAN, di mana native VLAN adalah sebuah bawaan dari switch 1, di mana native VLAN adalah VLAN bawaan atau default dari switch 1 ataupun PC ini merupakan native VLAN, di mana native VLAN adalah VLAN bawaan atau default dari switch 1 ataupun switch 2. Jadi bisa melewati aturan-aturan atau layer-layer tanpa harus menggunakan tanda pengenal atau kartu pengenal. Langsung coba cek saja. Kita masuk ke switch 1. Lalu kita config. Kita conf lalu do show interface trunk. Enter. Kita perbesar terlebih dahulu. Lalu bisa kita lihat di sini port 5-nya
Lalu kita bisa lihat di sini port 5-nya native VLAN-nya baru 1. Nah, di sini bisa kita lihat native VLAN-nya baru 1. Lalu bisa kita lihat di sini port 5-nya native VLAN-nya baru 1. Memang defaultnya itu 1. Sebelum kita ubah config-nya, kita akan lihat dulu perbedaan antara paket target dan untarget. Karena kita belum mengkonfig VLAN 99, jadi dia akan secara otomatis default masuk ke VLAN 1. Kita ke mode simulation terlebih dahulu. Perbesar dulu. Sudah. Kita sudah masuk ke mode simulation. Lalu kita akan kirimkan paket dari PC 0 ke PC 4. Dari sini ke PC 4. Kita bisa lihat di sini. Kita tunggu sampai sukses terlebih dahulu. Sini, nah, kita lihat source-nya adalah PC 0, source at-nya adalah PC 0, lalu destination-nya adalah PC 4. Di sini kita bisa lihat di layer 2 di inlayer.1q header. Maksudnya apa? Itu yang dimaksud dengan pemberian label atau tanda. Lalu bisa kita lihat juga di sini satu outliers. Layer 2-nya juga adalah .1q header. Lalu kita akan bisa kita lihat di sini. Kita lihat di sini pada PC 1 outliers-nya, layer 2-nya juga yaitu .1q header. Lalu kita akan lihat ke outbound PDU details. Merupakan detail bagaimana paket itu bisa terkirim. Di sini ada yang namanya TCI. Kita bersama terlebih dahulu. TCI titik 2 0 X0002. Apa maksudnya? Yaitu seperti dia di suatu jaringan dia merupakan VLAN apa maksudnya? Itu seperti di suatu jaringan dia menandakan VLAN miliknya. Memang VLAN-nya ditandakan oleh heksadesimal. Di sini untuk paket dikirim. Jadi untuk pengirim paket target ini adalah berfungsi ketika dia keluar dari switch dan sudah diterima. Fungsinya hanya untuk menandai antar switch agar bisa saling mengenal suatu sama lain. Maka ketika di akhir destination dan kode dari VLAN tersebut akan dipisah dan dia hanya akan menerima data intinya saja dari paket PC sebelumnya. Di sini sudah bisa kita lihat sudah sukses. Kita mode real time terlebih dahulu. Lalu kita akan config IP terlebih dahulu. Itu mengkonfig PC 10 dan PC 11. Kita ke desktop, lalu ke IP configuration, lalu masukkan IP-nya. Di sini memakai IP 10.10.10.1. Untuk slash-nya /24 yaitu 255 no. Lalu ini PC yang 11. Kita lanjutkan saja 10.10.10.2. Ininya juga sama 255 no. Oke. Ini kita akan mengubah native VLAN menjadi VLAN 99. Kita langsung saja membuat VLAN 99. VLAN 99 ini adalah untuk manajemen.
Kita masuk ke switch 1, lalu ke CLI. Lalu kita akan mulai config, itu N, lalu conf T, lalu VLAN 99, lalu name, manajemen, enter, lalu exit. Lalu kita masuk ke interface FA006. Interface FA006. Enter. Lalu switchboard mode access. Enter. Lalu switchboard access VLAN 99. Enter. Lalu setelah itu baru kita masuk ke interface FA005. Kita exit terlebih dahulu, lalu masuk ke interface FA005. Untuk konfigurasi switch port native VLAN. Enter. Lalu switchboard trunk native VLAN 99. Enter. Nah, di sini sudah kita cek terlebih dahulu, yaitu do show interface trunk. Enter. Nah, kita sudah perbesar. Ini kalau sebelumnya itu adalah native VLAN itu adalah 1, sekarang sudah berubah menjadi native VLAN 99. Ketika kita mengubah suatu konfigurasi native VLAN di switch 1, maka kita juga harus mengkonfigurasikan di switch 2-nya juga. Misalkan juga kenapa? Karena misalkan datanya itu hanya di switch 1 tanpa ada data di switch lain. Jadi, bagaimana switch lain itu tak tahu bahwa ini VLAN yang dikhususkan. Maka kita akan masuk ke switch 2, ke CLI. Kita perbesar terlebih dahulu. Ini ketika akan config ada informasi, yaitu native VLAN mismatch discovered on fast Ethernet 005. Jadi intinya pemberitaan ini native VLAN tidak sesuai karena FA005 itu memiliki native VLAN 99. Di sini do show interface trunk. Maaf, kita cek dulu di sini interface conft, lalu do show interface trunk. Di sini bisa kita lihat native VLAN masih 1. Di sini kita lihat terlebih kita perbesar. Nah, di sini bisa kita lihat native VLAN-nya masih 1. Ya, karena belum diubah. Di sini kita akan ubah. Di sini kita akan langsung ubah. Itu interface FA005, lalu switch SW native VLAN 99. Lalu do show, kita akan cek lagi do show interface trunk.
Bisa kita lihat di sini LAN 99 di switch 1. Kita akan buat juga di switch 2. Kita exit terlebih dahulu, lalu kita bikin VLAN 99, name-nya manajemen. Lalu SWM mau akses SWAL 99, exit. Lalu kita akan mengirimkan sebuah pesan dari PC 10 ke PC 11. Tapi sebelum itu kita izinkan terlebih dahulu. Nah, kita ke switch 1. Nah, di sini bisa kita lihat kalau tadi kan mismatch. Nah, kalau di sini unblocking fast ethernet on VLAN 99 agar bisa saling berkomunikasi. Itu kita end konten, lalu masuk ke interface FA0/5, enter, lalu SW trunk, lalu switch port trunk, allowed VLAN AL. Kenapa AL? Karena supaya mengizinkannya ke semuanya langsung, keseluruhan. Jadi mereka bisa saling berkomunikasi seluruh VLAN. Kita enter, lalu kita coba cek lagi. Itu do show interface trunk. Bisa kita lihat di sini VLAN allowed and active in management domain, yaitu 1, 2, 3 sudah semuanya di sini. Bisa kita lihat sudah semua VLAN bisa saling berkomunikasi. Maka kita akan mengizinkan di switch kedua. Kita masuk ke interface FA0/5 sama, lalu switch port trunk allowed VLAN AL, enter, supaya semuanya bisa diizinkan. Maka kita akan coba lagi mengirim pesan. Nah, kita akan coba mengirim pesan dari PC 10 ke PC 11. Di simulationnya biasanya tidak ada headernya, juga tidak ada .1q-nya. Di outbound dia tidak ada type atau ID yang mengarah ke VLAN 99. Padahal yang kita ketahui ketika ada sebuah VLAN yang melewati switch, itu pasti ada labelnya berupa bilangan heksadesimal. Tapi di sini karena VLAN sifatnya untarget, maka tidak ada label di sini. Jadi intinya apapun yang akan dikonfigurasikan pada dikonfigurasikan entah VLAN berapapun, tidak ada labelnya selagi kita mengkonfigurasikannya sebagai native VLAN. Sekian untuk video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.